Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan hadir menyapa kita di awal bulan Agustus ini. Hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 8. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dungi manigor hehe maibana, jong ma huhut merdalan. Dungi bongot ma ibana rapdohot nasidat tu bagas zoroi, mardalan jala mirja hirjak huhut mamuji debata. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun orangnya, ketika sembuh dari penyakitnya pasti akan bersuka cita. Apalagi kesembuhan itu terjadi di saat harapan untuk sembuh sudah tidak ada. Demikianlah seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, yang disembuhkan oleh kuasa Tuhan melalui Rasul Petrus dan Yohanes dalam nas kita hari ini. Kehadirannya di gerbang bait suci bukan untuk sebuah kesembuhan, melainkan hanya meminta sedekah kepada orang-orang yang keluar masuk bait suci itu. Dalam kondisi itulah Tuhan memulihkannya lewat mujizat yang dilakukan oleh Simon Petrus dan Yohanes sehingga dia dapat berjalan. Seketika itu juga laki-laki itu segera berdiri, berjalan, melompat-lompat dan memuji Tuhan Allah. Dari nas ini kita dapat belajar beberapa hal yang dapat memotivasi iman dan pengharapan kita dalam menghadapi penyakit dan berbagai persoalan kehidupan serta penderitaan. Yang pertama sahabatku semua, anugerah kesembuhan hanya bersumber dari Tuhan Allah kita. Kuasa Tuhan yang luar biasa nyata dalam menyembuhkan dan memulihkan. Ketika kita menghadapi kesulitan, apakah itu penyakit atau masalah hidup lainnya, kita diingatkan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah keadaan kita, bahkan dalam kondisi yang bagi kita sudah tidak mungkin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Kemustahilan itu akan Tuhan adakan dengan caranya sendiri. Dan terkadang dia memakai media dan orang-orang yang diurapinya. Jadi sahabatku semua, tetaplah memiliki pengharapan dalam menghadapi penyakit dan berbagai penderitaan, karena Tuhan berkuasa mengubahnya. Yang kedua sahabatku semua, sampai hari ini Tuhan tetap berkuasa mendatangkan mukjizat untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita. Tetapi ingatlah bahwa setiap peristiwa mukjizat bukan hanya untuk kesembuhan fisik kita semata. Mukjizat terjadi adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang yang merasakan dan menyaksikannya memuliakan Tuhan kita. Sama seperti respon syukur dan sukacita seorang laki-laki yang disembuhkan dalam nas kita hari ini. Dia tidak hanya berdiri dan berjalan-jalan, tetapi ia juga melompat-lompat untuk memuji Tuhan Allah. Inilah yang menggambarkan rasa syukur dan sukacita yang meluap-luap atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Maka kita diajak untuk selalu mengucap syukur dan memuji Tuhan atas berkat-berkat yang kita terima, sekecil apapun itu. Bahkan ketika doa-doa dan kerinduan kita belum terjawab, tetaplah naikkan syukur kepada Tuhan untuk mematahkan godaan yang membuat kita berputus asa. Dalam doa dan pengharapan, tetaplah memohon kemurahan Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan hidupmu. Dan yang terakhir sahabatku semua, ingatlah selalu mengucap syukur atas anugerah kesembuhan dan pemulihan hidup, dan untuk setiap kebebasan dari penderitaan hidup yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Jadikan itu sebagai kesaksian bagi orang lain, supaya kita bersama-sama memuliakan Tuhan atas kebaikan dan cinta kasih-Nya dalam hidup kita sampai hari ini. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.